بين الرجا والخوف قلبي طائر بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita bertemu kembali ya dengan Ramadan ya. Kali ini kita ingin membersamai Ramadan itu dengan para salafus salih. Ulama yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai khairu al-ummah, sebagai khairul qurun, sebagai sebaik-baik manusia, sebagai sebaik-baik zaman ya, di mana generasi salafus saleh mereka adalah orang-orang yang paling memahami syariat kita ya, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat nas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Mereka adalah orang-orang yang paling memahami ya agama ini, termasuk juga tentang Ramadan ini. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui betapa berharganya bulan yang penuh berkah ini. Mereka para salafus saleh melewati bulan-bulan tersebut dengan sangat serius ya, dengan penuh kesungguhan untuk melakukan amal saleh demi mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan ganjarannya. Ya, dan telah tetap riwayat yang menyebutkan bahwa para salafus saleh itu dahulu ya berdoa kepada Allah selama 6 bulan ya sebelum masuk Ramadan ya, mengharapkan agar Allah membuat mereka bisa sampai kepada Ramadan ya. Dan begitu pula ketika Ramadan telah selesai, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah bisa menerima pahala-pahala mereka di bulan Ramadan ya. Disebutkan dari Abdul Aziz bin Abi Dawud ya, dia berkata ya, aku mendapati ya para salafus saleh itu bersungguh-sungguh dalam beramal ya. Ketika mereka melakukannya, mereka pun ditimpa kekhawatiran apakah amalan mereka itu diterima atau tidak ya. Mari kita lihat bagaimana para salafus saleh menghabiskan Ramadan mereka ya. Kalaupun kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak kita mendapatkan semangatnya, membuat mereka menjadi uswah hasanah ya, qudwah ya, salihah, yang membuat kita lebih bersemangat untuk menghabiskan Ramadan kita ya seperti apa yang mereka lakukan. Bagaimana para salafus saleh ketika mereka ya berinteraksi dengan Al-Qur'an ya di bulan Ramadan ya, ketika mereka memahami, dan mereka adalah manusia yang paling paham bahwa Al-Qur'an itu adalah harus dikhususkan ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ibnu Rajab berkata dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau memberitahukan anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhul Qur'an kulla'amin marrah ya, bahwa sungguhnya Jibril alaihi salam menyimak Al-Qur'an yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun sekali. 6. Wa annahu aradahu fi 'am wa fi 'am fahi marratain, dan dia membacakan Al-Qur'an ya 2 kali ketika pada tahun wafatnya ya. Dan kapan itu terjadi pada bulan Ramadan berdasarkan hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, anna al-mudarasah bainahu wa baina Jibril kanat lailah ya, yaitu pada bulan Ramadan, malam bulan Ramadan ya. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan ya, karena waktu malam itu terputuslah segala kesibukan ya, terkumpullah pada malam itu harapan ya, hati dan lisan ya menjadi satu, berpadu untuk bisa bertadabbur pada ayat-ayat Allah ya.
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan ya. Bagaimana ya para salafus saleh ya interaksi mereka dengan Al-Qur'an? Al-Aswad Ibnu Yazid, beliau menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Ya, beliau tidur antara maghrib dan isya ya. Sedangkan pada selain bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an selama 6 hari ya. Ya, kemudian disebutkan bahwa Sa'id Ibnu Zubair menghatamkan Al-Qur'an pada setiap 2 malam. Zabid Al-Yami, jika datang bulan Ramadan beliau menghadirkan mushaf dan murid-muridnya berkumpul di sekitarnya untuk membaca Al-Qur'an. Ya, Al-Walid Ibnu Abdul Malik menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam sekali dan menghatamkan sebanyak 17 kali selama bulan Ramadan. Abu Awanah berkata bahwa aku menyaksikan Qatadah mempelajari Al-Qur'an tiap bulan Ramadan, sementara Qatadah itu menghatamkan Al-Qur'an pada hari-hari biasa selama 7 hari. Akan tetapi bila datang bulan Ramadan, beliau menghatamkannya setiap 3 hari ya. Dan pada 10 terakhir Ramadan beliau menghatamkannya pada setiap malam. Rabi Ibnu Sulaiman ya berkata bahwa dahulu Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali ya. Adapun selain Ramadan, beliau menghatamkan sebanyak 30 kali setiap bulan. Ya, kalau di bulan Ramadan 60 kali. Kemudian Waqi Ibnu Al-Jarrah membaca Al-Qur'an pada malam bulan Ramadan dan menghatamkannya ketika itu juga. Ya. Ditambah dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Ya. Ditambah dengan sholat 12 rakaat pada waktu duha, ditambah dengan sholat sunnah ba'da zuhur hingga asar ya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ya menghatamkan Al-Qur'an pada siang bulan Ramadan setiap hari ya. Ya, seperti itulah bagaimana para salafus saleh menghatamkan Al-Qur'an ya di bulan Ramadan ya. Selanjutnya, mungkin ada sebuah faedah yang bisa kita bahas dalam masalah ini, bagaimana hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa sebaiknya Al-Quran itu tidak dikhatamkan kurang dari 1 hari. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata bahwasannya larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu adalah apabila dilakukan secara terus-menerus. Ya, akan tetapi apabila ada waktu-waktu yang terdapat keutamaan padanya, ya seperti bulan Ramadan ini, ya terutama pada malam-malam, ya Lailatul Qadar, ya malam Ramadan, ya dan khususnya malam Lailatul Qadar atau tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Makkah ya maka disukai untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an ya dan dalam rangka memanfaatkan waktu dan tempat yang utama ini maka dibolehkan untuk menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Demikian pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ya, riwayat ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua, bagaimana ulama salaf ya dengan qiyamul lailnya, dengan salat malamnya, dengan tarawihnya, maka ya qiyamul lail adalah kebiasaan para salafus salih ya. Qiyamul lail adalah perniagaan kaum muslimin ya. Amalannya orang-orang yang meraih kemenangan ya. Pada waktu malam ya orang-orang beriman yang menyendiri dengan Rabb-nya menghadap kepada penciptanya, mengadukan keadaannya, memohon kepada Allah ya, maka jiwa mereka berada di antara kedua tangan penciptanya ya, mereka bermunajat kepada penciptanya, mereka berupaya mendapatkan ya percikan ibadah ya itu ya, bagaimana ya mereka menjadikan malam itu sebagai waktu yang utama untuk menghadap Rabb-nya. Begitulah kebiasaan ulama salaf. Apatah lagi di bulan Ramadan. Ya.
Al-Hasan Al-Basri berkata, aku tidak mendapati suatu ibadah pun yang lebih besar nilainya daripada sholat pada pertengahan malam. Tentu saja setelah ibadah wajib. Abu Utsman An-Nahdi berkata, ya, aku bertamu kepada Abu Hurairah selama 7 hari, maka beliau, istri dan pembantunya membagi malam menjadi 3 bagian. Yang satu sholat ini kemudian membangunkan yang lainnya. Ya, subhanallah. Jadi, ya, rumah Abu Hurairah itu malamnya itu tidak pernah sepi dari orang yang sholatnya. Malamnya dibagi 3 antara dia, istrinya, dan pembantunya. Apabila dia tidur, yang lain bangun. Ya, seperti itu bagaimana rumah Abu Hurairah. Ya. Kemudian Taus, ya, ketika dia mendapati bulan Ramadan, maka dia tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Ya, dia akan langsung apabila dia membaringkan badannya di atas tempat tidurnya, maka dia akan langsung bangkit, langsung bersuci dan menghadap kiblat sambil berkata, ya, sesungguhnya mengingat jahanam itu akan menghentikan tidurnya para ahli ibadah, ya. Ya, karena takutnya mereka kepada Allah, ya, mereka tidak bisa tenang tidur di malam hari, ya. Ya, seperti itulah bagaimana keadaan ulama salaf, ya. Disebutkan dari As-Sa'ib Ibnu Yazid, dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma mengimami manusia pada malam bulan Ramadan, ya. Kemudian imam membaca 200 ayat, ya, hingga kami bersandar pada tongkat-tongkat karena lamanya berdiri. Ya, tidaklah kami selesai dari salat kecuali telah mendekati waktu subuh. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Seperti itulah bagaimana mereka menghabiskan malam-malam Ramadan mereka, ya. Ya. Dari Malik bin Abdullah bin Abi Bakar, dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, dahulu, ya, kami selesai dari sholat malam pada bulan Ramadan. Kami pun bersegera menyiapkan makan karena takut, ya, datangnya waktu subuh. Artinya apa? Bahwa mereka melakukan sholat tarawih itu sepanjang malam, ya, dan baru selesai mendekati waktu sahur, ya, seperti itu. Ya, subhanallah, ya. Bagaimana mereka bisa kuat dalam menghadapi ibadah yang seperti itu? Tentu saja ada, ya, sebabnya, ya, kenapa mereka sampai memiliki azam dan kekuatan, ya, untuk menghabiskan malam Ramadan, ya, dengan qiyam sepanjang malam, ya. Ya, disebutkan bahwa ada sebab-sebab, ya, batiniah, ya, dari seorang muslim yang membuat dia bisa kuat menghadapi malam, ya, dan ibadah. Yang pertama adalah selamatnya hati dari hasad terhadap kaum muslimin, ya, selamatnya hati dari kebid'ahan, dan selamatnya hati dari sesuatu yang tidak bermanfaat dari perkara duniawi, ya. Ketika hati selamat dari hal seperti itu, maka dia menjadi hati yang bersih, ya, yang mudah untuk menerima ajakan, mudah untuk melaksanakan ketaatan, ya. Kemudian yang kedua, bahwa hatinya itu terbiasa takut, ya, ya, dan disertai dengan pendeknya angan-angan. Maksudnya, ya, hatinya tidak terlalu dekat dengan dunia, ya, lebih memikirkan akhirat, ya, daripada urusan-urusan duniawi, ya, dan lebih takut, ya, terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah berupa azab di hari akhir nanti, seperti yang terjadi pada beberapa salaf, bagaimana mereka tidak bisa membaringkan tubuh mereka di atas kasur ketika mereka mengingat jahanam, ya. Kemudian tentu saja hal yang bisa membuat seorang itu kuat menjalani, ya, qiyamul lail itu adalah ketika dia mengetahui keutamaan salat malam, ya. Ya, dan keempat, ini adalah pendorong yang paling mulia, yaitu bahwa kecintaan kepada Allah dan kuatnya iman, ya. Maka dia, ya, tidak akan berucap satu huruf pun melainkan karena dia ingin bermunajat kepada Allah. Begitulah dia seorang muslim, ya, yang mendapatkan contoh dari para salafus salih, ya, bagaimana mereka mampu untuk berdiri sepanjang malam, ya, karena kecintaan kepada Allah, ya, karena keimanan yang kuat, ya, ya, dan mereka adalah qudwah kita yang terbaik, ya. Selanjutnya, bagaimana para ulama salaf, ya, ketika
Ramadan, ya. Bagaimana kedermawanan mereka, ya. Kedermawanan mereka itu dicontohkan oleh, ya, Al-Murabbi Al-Akbar wal A'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya, adalah orang yang paling dermawan, dan beliau itu lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, ya, yaitu ketika Jibril bertemu dengannya, ya, setiap malam bulan Ramadan sampai selesai Ramadan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, ya, di depan Jibril, ya, maka saat itulah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan, dan kedermawanannya itu seperti angin yang berhembus, ya. Ini disebutkan dalam Muttafaqun alaih, ya. Dan tentu saja, ya, hadis ini menunjukkan bagaimana barokahnya amal kebajikan, ya, yang membantu menguatkan amal kebajikan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedermawanannya, ya, dengan berkah puasanya, beliau, ya, bersama Jibril alaihissalam menghabiskan waktu dengan apa? Malam-malam Ramadannya dengan tadarus Al-Qur'an, ya. Dan seperti itulah yang menjadi, ya, teladan bagi, ya, generasi-generasi sesudah beliau, ya. Ibnu Rajab berkata, Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, yang paling dicintai bagi seorang itu adalah bertambah kedermawanannya pada bulan Ramadan dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan begitulah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpuasa, dan dia tidak berpuasa kecuali bersama orang-orang miskin, ya. Ketika suatu saat keluarganya menghalangi mereka dari dia, ya, maka dia tidak mau makan pada malam itu, ya. Nah, ketika ada seorang peminta-minta datang kepada beliau, ya, padahal beliau sedang dalam keadaan makan, beliau mengambil bagiannya dan memberikannya kepada orang yang minta itu. Seperti itulah, dan beliau pun kembali kepada keluarganya dan tidak tersisa apa yang ada di tempat makannya. Seperti itu. Beliau kemudian makan, berpuasa di pagi hari dan tidak makan sesuatu pun. Ini adalah merupakan contoh, ya, dari para salafus salih, ya. Begitu juga disebutkan tentang Imam Ibnu Syihab rahimahullah, ya. Ketika beliau memasuki bulan Ramadan, maka beliau mengisi bulan Ramadan itu dengan Al-Qur'an dan memberi makan orang miskin, ya. Disebutkan Hamad bin Abi Salamah rahimahullah, beliau memberikan jamuan berbuka pada bulan Ramadan kepada 500 orang setiap hari, ya. Dan setelah Idul Fitri, beliau memberikan mereka masing-masing sebanyak 500 dirham, ya. Itu adalah kebiasaan Hamad bin Abi Salamah, ya. Seperti itu bagaimana ulama salaf, ya, menjadikan Ramadan itu sebagai bulan sedekah, ya. Kemudian di antara salah satu rahasia, ya, bagaimana mereka sampai memiliki keutamaan, kemampuan mereka untuk beribadah yang di luar dari kemampuan manusia umumnya, yaitu bahwa mereka terbiasa untuk mengisi perutnya dengan makanan yang sedikit, ya, termasuk juga di bulan Ramadan. Ya. Disebutkan Ibrahim bin Abi Ayyub berkata bahwa dahulu Muhammad bin Amr al-Ghazi, ya, apabila bulan Ramadan maka beliau tidak makan kecuali 2 kali. Ya, 2 kali itu maksudnya 2 kali sepanjang bulan Ramadan, ya. Jadi maksudnya makan besar, makan yang memang kita anggap sebagai makan untuk ukuran orang Indonesia, ya. Karena kalau orang Indonesia itu yang namanya cemilan itu bukan makan, ya, Allahu a'lam. Ya, kemudian Abul Abbas, ya, Hashim bin Al-Qasim berkata, dahulu aku pernah berada di sisi Al-Muhtadi, ya, salah seorang khalifah Bani Abbas pada sore hari di bulan Ramadan, kemudian aku berdiri untuk pergi, ya. Kemudian Al-Muhtadi berkata, duduklah, maka aku pun duduk. Kemudian dia mengimami sholat, ya. Setelah itu dia meminta untuk dihidangkan makanan buka puasa, maka dihidangkanlah kepada dia satu nampan yang di dalamnya terdapat roti dan tempat yang berisi garam, minyak, dan cuka. Ya, aku masih berharap bahwa akan ada datang makanan selain itu. Akan tetapi, ya, Al-Muhtadi berkata, ya, bukankah besok kamu masih berpuasa? Maka aku katakan tentu. Dia berkata, makanlah, cukupkan makanmu karena tidak ada makanan yang lain selain apa yang kamu lihat ini. Bagaimana seorang khalifah, ya, di masa keemasan, ya,
Bani Abbasiyah, ya, berbuka puasa hanya dengan seperti itu, ya. Kita bisa menjadikannya contoh, ya, bahwa dengan sedikit makan, ya, kita bisa lebih kuat sebenarnya beribadah daripada memenuhi perut kita dengan makanan, ya. Subhanallah. Selanjutnya bagaimana, ya, bagaimana para salafus saleh menjaga lisan dengan sedikit berbicara dan menjaga diri dari dusta, utamanya di bulan Ramadan, ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan melakukan perbuatan haram, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Ya. Al-Muhallab berkata, dalam hadis tersebut ada dalil bahwa hukum puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan keji dan perkataan dusta, sebagaimana dia menahan diri dari makan dan minum. Ya. Dan barang siapa yang tidak menahan diri dari perkara tersebut, maka sungguh itu sudah mengurangi, ya, nilai puasanya, menyebabkan murka Allah dan puasanya pun tidak diterima, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfusu wala yajhalu fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni saim. Jika pada suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berbuat keji ataupun bertindak jahil. Jika ada orang yang mencela atau memusuhinya, maka katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Al-Maziri berkata, menjelaskan kalimat aku sedang puasa, mungkin juga yang dimaksud dengannya adalah dia mengajak bicara pada dirinya sendiri dalam rangka mempendengarkan dirinya agar tidak membalas keburukan yang dia dapatkan dari orang lain. Aku ini sedang puasa, ya, aku tidak boleh melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasaku, ya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, laisa siyam minat ta'ami wasyarabi wahdahu, walakin minal kadhib wal batil wal lagwi wal khalaf, ya. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu menahan diri dari berdusta, berbuat batil, sia-sia dan sumpah yang tidak ada gunanya. Ya, seperti itulah bagaimana para ulama salafus saleh, ya, menjadikan puasa itu, ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus, ya, bukan sekedar, ya, meninggalkan makanan dan minuman, tetapi, ya, hakikat puasa itu adalah bagaimana menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, dari sini kita bisa pahami bahwa ulama salaf, ya, ketika mereka berada dalam bulan Ramadan, maka mereka berusaha untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, ya, mengingat, ya, betapa berharganya waktu Ramadan mereka. Dan terkait dengan masalah waktu, ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai Bani Adam, sesungguhnya kamu itu adalah seperti hari-hari. Jika satu hari telah pergi, maka telah hilanglah sebagian dari dirimu. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, wahai anak Adam, waktu siangmu adalah tamumu, maka berbuat baiklah kepadanya. Karena sesungguhnya jika kamu berbuat baik, dia akan pergi dengan memujimu, dan jika kamu bersikap buruk padanya, dia akan pergi dengan mencelamu. Ya, demikian juga waktu malammu, ya. Itu adalah merupakan wasiat Al-Hasan Al-Basri. Ya, beliau juga pernah berkata rahimahullah, dunia itu ada 3 hari. Yang pertama adalah kemarin, maka dia telah pergi dengan amal-amal yang kamu lakukan. Yang kedua adalah besok, yang mungkin saja kamu tidak akan menjumpainya. Yang ketiga adalah hari ini, maka hari ini adalah untukmu, maka beramallah saat itu juga. Ya, ini adalah merupakan pesan dari Al-Hasan Al-Basri agar kita senantiasa, ya, memanfaatkan hari kita yang hari ini, karena kita tidak bisa melakukan sesuatu pun di hari yang kemarin dan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan di hari yang besoknya. Ibnu Mas'ud rahimahullah, ya, berkata, tidaklah aku menyesal terhadap sesuatu sebagaimana menyesalku ketika pada hari yang matahari telah tenggelam sementara umurku berkurang padahal amalanku tidak bertambah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,
menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan kamu dari Allah dan negeri akhirat, sementara kematian itu hanya memutuskan kamu dari dunia dan penghuninya. Ya. Ya. As-Suri bin Al-Muflis rahimahullah berkata, jika kamu merasa sedih karena hartamu berkurang, maka menangislah karena berkurangnya umurmu. Ya, seperti itulah bagaimana para salafus saleh ya berusaha ya sebaik mungkin dengan kesungguhan yang boleh kita katakan untuk ukuran manusia zaman ini adalah di atas rata-rata kemampuan ya kebanyakan manusia ya. Maka tidak heran ketika mereka menjadi umat yang terbaik, tidak heran ketika Allah memujinya ya, memuji mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Tidak heran ketika Rasulullah SAW berbicara tentang mereka, khairul qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum ya. Sebaik-baik manusia itu adalah pada zamanku, kemudian zaman sesudahku, kemudian zaman sesudahnya. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kalaupun kita ternyata tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan, paling tidak ya dengan mengingat ya kesungguhan mereka menyelesaikan dan menghabiskan Ramadan itu membuat kita lebih bersemangat ya, membuat kita lebih ingin untuk memperbaiki diri, membuat kita lebih ingin meneladani mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير